Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala ada seorang petani bernama Abu Nawas. Dia adalah petani yang rajin. Badannya tinggi besar dan dia disegani tetangganya. Suatu hari dengan memikul keranjang di pundak, Abu Nawas pergi ke ladang. Hari itu dia akan memupuk tanaman agar tumbuh dan subur. Namun ketika sedang menyebar pupuk, tiba-tiba dia mendengar suara desis yang sangat keras. Ketika dia mencari sumber suara itu, dari arah bukit muncullah seekor ular raksasa yang panjangnya mencapai 6 sampai dengan 7 meter. Abu Nawas sangat terkejut. Dia merasa tidak pernah mempermainkan ular, tetapi entah kenapa ada induk ular yang datang mendekatinya. "Aduh, kenapa ada ular sebesar itu datang ke arahku?" katanya gemeteran. Dia lalu meraih pikulan dan lari secepatnya meninggalkan ladang. Namun belum jauh dia berlari, kakinya terantuk gundukan tanah. Ular raksasa pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan menjulur-julurkan lidahnya yang berwarna merah, dia mulai mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus mengayun-ayunkan pikulan agar sang ular tidak mendekat. Namun tiba-tiba gagang pikulnya patah. Sang ular pun seketika membelit tubuh Abu Nawas. Tunggu sebentar. Lepaskan aku," teriak Abu Nawas. Ular itu diam sejenak. "Ada apa?" kata ular itu. "Tunggu sebentar, lepaskan aku dulu. Aku harus kembali ke rumahku dulu untuk berpamitan pada keluarga. Setelah itu aku akan kembali ke sini untuk menyelesaikan pertarungan kita," kata Abu Nawas meyakinkan ular tersebut. Sejenak ular itu terdiam, namun akhirnya dia melepaskan belitanya. Setelah terlepas dari belitan ular tersebut, Abu Nawas mengucapkan terima kasih. Lalu Abu Nawas berlari pulang ke desanya. Sementara itu sang ular melingkarkan tubuh menunggu kedatangan Abu Nawas lagi. Abu Nawas berlari sambil berteriak-teriak memanggil penduduk desa. "Ada ular raksasa di ladang." Mendengar teriakan itu, penduduk desa segera mengambil senjata tajam. Ada yang membawa pedang, golok, tombak, juga pentungan. Mereka pun beramai-ramai menuju ladang tempat Abu Nawas bertemu dengan ular itu. Namun setiba di ladang mereka tidak menemukan ular itu. "Hai Abu Nawas, mana ular raksasa yang kau sebutkan itu?" tanya penduduk dengan tidak sabar. "Tadi ada di sini," kata Abu Nawas sambil menunjukkan jejak-jejak pertarungannya. "Iya benar, ini jejak ular yang besar," kata seorang penduduk sambil menunjuk tanah bekas tempat ular itu melingkarkan tubuh. Penduduk lalu menyisir ladang dan bukit di dekatnya. Mereka membabat rumput dan ilalang, tapi tetap tidak menemukan ular itu. Setelah mendengarkan cerita Abu Nawas, penduduk lebih berhati-hati ketika bekerja di ladang. Mereka juga mengingatkan kepada anak-anak untuk tidak lagi mengganggu ular. Pesan bijak yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bersikap waspada terhadap hal-hal yang bisa mencelakakan di lingkungan sekitar memang perlu dilakukan. Namun, tetaplah introspeksi diri. Apakah lingkungan sekitar terganggu oleh perbuatan kita atau tidak? Kisah selanjutnya. Entah kenapa tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosian. Ia memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan tak boleh lagi menginjakan kakinya ke istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir.
Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasihat istana yang masih setia mendampinginya. "Ada apa dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal inilah yang membuat mereka tak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa ke seorang tabib, barangkali ada solusinya," saran penasihat istana. "Kau kira saya sakit? Lancang sekali ucapanmu," bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakannya. Kabar tentang dipenjarakannya penasihat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas?" tanya para warga. "Harus ada seseorang yang bisa menyadarkan Baginda Raja," kata warga lainnya. "Benar Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya itu tidak mungkin. Penasihat istana saja dipenjara, apalagi kami yang rakyat kecil," timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung. Ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak beberapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. "Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang dipeliharanya sejak kecil," kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud dibalik rencana Abu Nawas tersebut. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dan dengan cepat kabar itu pun beredar, yang pada akhirnya terdengar oleh Baginda Raja. "Apa benar Abu Nawas diterkam harimau?" tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia," jawab menterinya. "Sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau?" tanya Baginda Raja kembali. "Kurang tahu Yang Mulia, tapi yang hamba dengar ia memeliharanya sejak masih bayi," jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. "Bagaimana keadaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Baginda, saya sehat walafiat," jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. "Orang-orang bilang kau diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan kau memelihara harimau?" tanya Baginda Raja. "Untuk menjawab pertanyaan Paduka butuh waktu yang lama untuk menceritakannya," ujar Abu Nawas. "Aku siap mendengarkannya. Silahkan ceritakan saja padaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun mulai ceritanya. "Waktu itu saya melewati jalan sepi. Di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawa pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas yang bisa berbahaya jika memeliharanya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau tumbuh dewasa, ia menjadi hewan penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku." Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa harimau itu sampai menerkamku?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. "Kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan aku lupa memberinya makan. Setelah aku kembali, dilihatnya harimauku masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku. Kelaparan selama 3 hari telah mengeluarkan sifat alamiahnya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat," tutur Abu Nawas. "Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan?"
Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya dan tak mau lagi memeliharanya. Harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau yang sesungguhnya Paduka. Harimau itu bisa diibaratkan tabiat buruk kita seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Maka dari itu akan lebih membuat kita aman apabila melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun memeliharanya. Setelah mendengarkan penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang-orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah satu persatu orang-orang yang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Dan sejak saat itu Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.